Tentang surat wali. Hah? Ya. Oke, tes 1 2 3. Oke, kemarin ada pengumuman, mungkin kawan-kawan sudah banyak yang mengetahui ya bahwa KJRI telah mengumumkan akan memberlakukan surat wali, dan ini sudah terjadi pada kawan-kawan yang sedang melakukan proses kontrak kerja baru yang ada di Hong Kong. Ini akan diberlakukan per tanggal 1. Jadi yang kemarin renew kontrak itu ditolak oleh KJRI karena tidak ada surat wali. Akhirnya ada salah satu guru migran yang memberikan kesaksian kepada kita bahwa surat wali itu harus disertakan jika kita melakukan kontrak kerja baru maupun renew kontrak. Jadi kemarin kawan-kawan mungkin sudah tahu ya, dari organisasi dan dari JBNI kita sudah melakukan aksi penolakan atas surat wali dan BPJS TKI ini karena memang ini sebenarnya tidak dibutuhkan di sini. Jadi kita kemarin sudah melakukan aksi penolakan lewat media sosial, lewat tanda tangan petisi, dan hari ini kita juga masih menggalang petisi tanda tangan untuk menolak surat wali. Karena di PEK-nya KJRI itu masih tidak mencabut tapi masih pembatalan. Jadi bisa saja sakwaya-waya surat ini tetap diberlakukan. Jadi di sini kita tetap melakukan penggalangan petisi untuk tolak surat wali ya, biar surat wali ini dicabut bukan dibatalkan. Jadi KJRI masih memberikan pengumuman, belum memberikan surat resmi atas pencabutan surat wali tersebut. Jadi di sini mengapa kami menolak surat izin keluarga dan BPJS TKI sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja dan ganti majikan. Jaringan Buruh Migran Indonesia atau JBMI di Hong Kong dan di Makau pada tanggal 18 Desember 2021 di Hari Pekerja Migran Internasional kemarin tanggal 18 tahun 2021, lagi-lagi kami pekerja migran Indonesia di Hong Kong mendapatkan kado menyakitkan dari pemerintah melalui surat Konsul Jenderal RI Hong Kong bernomor 1850 tahun 2021 perihal persyaratan perpanjangan renew kontrak kerja pekerja migran Indonesia dan ganti majikan atau transfer tertanggal 10 Desember 2021. Pemerintah Indonesia menetapkan aturan baru terkait syarat perpanjangan kontrak kerja bagi PRT migran. Adapun salah satu syarat adalah kewajiban menyertakan surat persetujuan dari suami atau istri atau orang tua dan diketahui oleh kepala desa atau lurah. Jadi surat ini bukan hanya RT RW tapi harus ada legalisasi dari lurah. Payung hukum kebijakan konjen tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 1 2020. Penandatanganan dan verifikasi perjanjian kerja migran pada pasal 9 ayat 1 huruf C yang menyebutkan bahwa persyaratan perpanjangan perjanjian kerja harus mendapat persetujuan dari suami, istri, orang tua, atau wali. Aturan baru ini sangat merendahkan dan mendiskriminasi kami perempuan migran Indonesia. Perendahan itu karena aturan ini memposisikan kami sebagai insan tidak berdaya, bodoh, tidak cakap hukum, dan tidak berhak memutuskan apa yang kami mau kerjakan. Kami marah, kami menolak keras karena pemerintah terus-menerus memposisikan kami sebagai objek dan memperlakukan kami berbeda secara tidak adil, baik secara perempuan dan sebagai PRT migran. Gelombang kemarahan dan penolakan kami yang ekspresikan bersama dengan saudari sesama perempuan PMI tidak hanya di Hong Kong,
Namun berbagai negara sepekan terakhir ini berbuah manis. Keputusan baru Konjen Hong Kong yang tertera di dalam surat edaran tertanggal 17 Desember kemarin yang menyatakan bahwa rencana penerapan surat persetujuan atau surat wali sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja tidak jadi dilaksanakan, tapi belum dicabut. Keputusan ini kami sambut baik, namun kemarahan kami belum padam. Kami makin sadar bahwa kehadiran aturan yang telah dibatalkan menyingkap kenyataan bahwa pemerintah memandang dan memperlakukan kami sebagai objek yang terus-menerus direndahkan dan diskriminasi dengan kedok perlindungan. Di tengah himpitan dan tekanan kerja dalam masa pandemik, ancaman diskriminasi dan ketidakadilan yang kami hadapi di negara tempat kami bekerja, lagi-lagi kami harus menerima pilihan pahit, berbagai kebijakan yang tidak berpihak dan membuka jalan eksploitasi yang berkedok perlindungan. BPJS TKI yang kegunaannya tidak kami ketahui efektivitasnya. Kami harus berhadapan lagi dengan aturan yang memperlakukan kami sebagai insan kelas 2. Jadi ini adalah persetujuan wali sebagai berikut ya, yang perpanjangan perjanjian kerja atau berganti majikan. Majikan adalah bentuk diskriminasi dan perendahan terhadap PRT Indonesia. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam undang-undang negara. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tersebut dengan tidak ada kecualinya. Perempuan PRT migran adalah warga negara yang memiliki hak tersebut dan wajib dilindungi. Adanya persetujuan wali sebagai syarat perpanjangan kerja sebagai tercantum pada Perka BP2MI nomor 1 2020. Oke, jadi kami tidak mempersalahkan persyaratan calon PMI yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Tepatnya pasal 13 huruf C yang menyebut surat wali adalah surat keterangan izin suami, istri atau orang tua yang diketahui oleh kepala desa. Jadi kalau kita terbang ke Hong Kong itu kita tidak keberatan, tapi kalau kita selama masih ada di Hong Kong harus menggunakan wali, surat wali itu sangat tidak masuk akal karena peraturan ini dibuat sakar PDW dan semena-mena. Persetujuan wali untuk menjadi calon PMI dan persetujuan wali sebagai persyaratan perpanjangan kontrak kerja merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau surat wali yang diberikan kepada lurah ataupun surat wali diberikan kepada keluarga selama kita masih ingin bekerja di Hong Kong itu masih tidak keberatan, tapi kalau kita sudah di sini dan dimintain surat wali itu sangat keberatan sekali. Apalagi itu juga akan memberatkan dari kedua belah pihak, dari kita sendiri maupun dari keluarga, yang itu juga tidak gratis. Padahal di dalam sejumlah undang-undang telah ditetapkan batas usia yang dianggap cakap hukum, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungan akibat hukumnya. Jadi kalau kita usianya sudah 18 tahun, di dalam hukum itu kita sudah tidak membutuhkan surat wali lagi. Karena surat wali itu hanya dibutuhkan untuk orang yang usianya 18 tahun tapi dengan kondisi yang tidak sehat atau kurang sehat. Jadi kalau kita sehat ya nggak butuh surat wali karena kita memang sudah di dalam undang-undang itu sudah terdaftar bahwa kamu sudah bisa mandiri. Terus perbedaan persyaratan tersebut jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap kami, baik sebagai perempuan dan PRT migran. Oleh karenanya kami menolak keras persetujuan wali digunakan lagi sebagai persyaratan yang harus kami penuhi saat melakukan perpanjangan kontrak maupun pindah majikan. Oke, ini yang persetujuan atau surat wali izin yang tidak akan menjawab persoalan hilang kontak dan
Adi Hasmurni keluarga PMI, karena KJRI itu hanya menggunakan embel-embel bahwa banyak suami yang mencari istrinya. Kalau memang suaminya bertanggung jawab, istrinya nggak mungkin hilang. Kalau suaminya memang tidak bermasalah dengan istrinya, itu nggak mungkin hilang. Karena hilang kontak itu hanya ada 3 pilihan, yaitu yang pertama, kontak kedua belah pihak antara keluarga dan di sini itu berganti. Terus keluarga yang di sini itu mendapatkan problem atau majikan tidak boleh menggunakan HP. Jadi hilang kontaknya itu tidak ada sangkut pautnya dengan persetujuan wali. Jadi kalau kita di sini itu sangat tidak manusiawi juga dan tidak bisa dipikirkan surat wali itu harus disertakan di sini. Terus persetujuan atau surat izin wali berpotensi menjadi ladang pungli. Jadi kawan-kawan yang di sini keluarganya kayak keluarganya sudah tua, orangnya sudah tua, terus anaknya masih kecil, itu potensinya untuk menjadi ladang pungli itu sangat besar sekali. Jadi banyak calo yang ingin menawarkan bantuan untuk membuat surat wali. Seperti yang kita lihat kemarin bahwa di sosmed, kalau kita ingin mempunyai surat wali, itu ada yang menawarkan 5 juta. 5 juta itu uang banyak ya, bukan uang sedikit. Jadi ini sangat menjadi ladang pungli dan pemerasan. Antara lain P3MI atau agen, karena kita ketahui banyak sekali agen yang menawarkan untuk surat wali. Tapi agen juga banyak yang menolak surat wali karena memang ini sangat meribetkan sekali. Jadi surat wali ini wajib kita tolak. Hari ini kami dari JBMI juga melakukan petisi tanda tangan untuk menolak surat wali karena KJRI masih melakukan pengumuman tidak dilaksanakan, belum mencabut surat ini. Jadi jangan enak-enak dulu ya, bahwa KJRI kan sudah mengumumkan tidak jadi dilaksanakan, tapi belum mencabut. Karena banyak buruh migran yang kemarin yang sedang melakukan renew kontrak maupun pindah majikan harus menyertakan surat wali. Jadi kalau nggak ada surat walinya nggak bisa diproses. Ini apa-apaan ini aturannya. Kita sudah di Hongkong kok harus pakai surat wali, jadi kan nggak bisa. Jadi hari ini kita tetap melakukan penggalangan tanda tangan petisi untuk menolak surat wali tersebut. Jadi kalau kawan-kawan ingin berkontribusi untuk tanda tangan, silahkan. Kita di sini ada tanda tangan petisi yang kita akan sampaikan langsung kepada pihak presiden tentunya, karena dia orang nomor 1 yang pasti akan mengetahui aturan ini. Yang kedua, kita akan mengirimkan lagi surat penolakan kepada KJRI, konjen tentunya yang memberlakukan aturan ini. Dan ketiga, kita akan melakukan ke BP2MI dan tenaga kerja luar negeri yang pastinya mereka sudah sangat tahu untuk membuat aturan tersebut. Jadi untuk kawan-kawan di sini yang ingin melakukan penolakan, silahkan tanda tangan. Kita nanti juga akan menyebarkan petisi. Terima kasih untuk kawan-kawan selalu mendukung perjuangan sesama kawan-kawan buruh migran. Dari kita JBMI, selamat siang, selamat berlibur dan berhati-hati selalu. Terima kasih.